Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Dan semoga masih tetap semangat untuk belajar IPA bersama Bu Ita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Ya, mungkin tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahasnya sampai ke rangka dan sendi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan kali ini yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan gerak. Indikator yang harus dicapai yaitu mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia, mendeskripsikan jenis-jenis sendi, mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mendeskripsikan struktur tulang manusia, mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi manusia, mendeskripsikan jenis dan fungsi otot bagi manusia, mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak, serta mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, tujuan yang akan kita capai kali ini adalah melalui tayangan video ini dan juga studi literatur, kalian diharapkan dapat memahami sistem gerak pada manusia, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak dengan baik. Nah, sebelum kita mulai, coba anak-anak sekalian perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar atlet bulu tangkis ya, yang sedang melakukan gerakan smash. Kemudian yang kedua adalah gerakan seorang penari balet yang dengan lenturnya menggerakkan tubuhnya. Nah, pernahkah kamu berpikir bagaimana tubuh kita dapat melakukan gerak? Untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari materi berikut ini dengan seksama. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada sistem gerak manusia? Yaitu yang pertama rangka, sendi, dan juga otot sebagai alat gerak ya. Kemudian gangguan atau kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya mempelajari sampai sendi saja, jadi hanya rangka dan sendi. Nah, mengapa penting untuk mempelajari sistem gerak pada manusia? Dengan mempelajari materi ini akan membantu kalian semua memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak, sehingga kalian dapat menjaganya dengan baik. Nah, ini ya diantaranya akan kita pelajari, yaitu tulangnya sebagai alat gerak pasif, kemudian sendi, otot sebagai alat gerak aktif, dan juga gangguan pada sistem gerak. Nah, ini dia tulang penyusun rangka. Apa fungsi rangka bagi tubuh kita? Ya, mungkin ilustrasinya kalau kalian misalnya mendirikan tendanya itu kan terdiri atas rangka-rangkanya dan juga kain. Apakah kain tersebut dapat dijadikan tenda, dibangun sebuah tenda kalau tidak ada rangkanya? Nah, ini sama seperti rangka pada manusia ya. Fungsinya yang pertama adalah memberi bentuk tubuh, kemudian sebagai penopang tubuh, melindungi organ yang penting, kemudian sebagai alat gerak pasif, sebagai tempat melekatnya otot, dan juga pembentukan sel-sel darah. Jadi ingat ya, sel-sel darah itu bukan dibentuk di jantung. Jantung itu hanya pompa darah, jangan salah. Nah, ini torso rangka ya, yang mungkin biasa kalian lihat di laboratorium. Dari atas ada bagian tengkorak, bagian badan, dan juga anggota gerak. Rangka atau skelet ini merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Bayangkan kalau tidak ada rangka ya, organ tubuh kita tidak ada yang melindungi ya. Nah, tulang satu dengan tulang yang lain ini dihubungkan oleh persendian atau artikulasi. Sistem rangka yang terletak di dalam tubuh dan dilindungi oleh kulit dan otot ini disebut endoskeleton. Jadi tulang, kulit, dan otot sebagai kesatuan itu kita sebut sebagai endoskeleton. Nah, tulang berdasarkan bentuknya ini dibagi menjadi 3, tulang pipa, tulang pipih, dan juga tulang pendek. Tulang pipa ini contohnya pada tulang paha, betis, dan juga lengan. Tulang pipih contohnya adalah tulang rusuk, dada, dan kepala. Tulang pendek contohnya adalah tulang pergelangan tangan dan kaki, telapak tangan dan kaki.
Sebenarnya ada satu lagi di sini, yaitu tulang yang bentuknya tidak beraturan. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini kita bahas satu-satu dari tulang pipa ya. Tulang pipa ini bentuknya panjang bulat seperti pipa dan kedua ujungnya itu berbonggol. Jadi kalau kalian suka melihat tayangan film ataupun kartun, anjing menggigit tulang, nah tulang itu yang disebut sebagai tulang pipa. Jadi dia seperti pipa dan kedua ujungnya itu berbonggol atau lebih besar. Bagian tengah tulang pipa ini ada sumsum kuning dan juga lemak. Sumsum kuning ini fungsinya adalah untuk membentuk sel-sel darah putih. Dan kenapa warnanya kuning? Karena di situ terdapat sel-sel lemak ya. Contohnya ada pada tulang paha, tulang lengan atas, tulang kerik, tulang betis, tulang hasta, dan pengumpil. Yang kedua tulang pipih. Kenapa disebut pipih? Karena memang bentuknya pipih dan isinya adalah sumsum merah. Kalau tadi sumsum kuning itu untuk membentuk sel-sel darah putih, sumsum merah ini untuk membentuk sel-sel darah merah. Fungsinya adalah melindungi organ-organ yang vital. Ya, misalnya tulang tengkorak, melindungi otak ya, kemudian tulang rusuk dan tulang dada serta tulang belikat ini melindungi organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Kemudian tulang pendek, ini bentuknya pendek dan bulat ya, berisi sumsum merah. Contohnya ada di ruas tulang belakang, pergelangan tangan dan kaki. Nah, termasuk tulang apakah gambar berikut ini? Kita lihat di sini ada tulang pipih ya, tulang pipih di sini gambarnya di tulang belikat. Kemudian ada tulang pendek di pergelangan tangan. Nah, ini tulang pipa yang tadi kita bahas ya. Jadi dia bentuknya seperti pipa, memanjang dan kedua ujungnya ini berbonggol. Nah, ini ada satu lagi, yaitu bentuknya yang tulang tidak beraturan. Contohnya pada tulang belakang ya, ruas-ruas tulang belakang. Nah, tulang berdasarkan letaknya ini dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial, itu sumbu tubuh, rangka apendikular, anggota tubuh. Rangka aksial, sumbu tubuh ini terdiri atas tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Anggota tubuh terdiri atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Ini pembagian dari rangka aksial ya. Yang pertama adalah tulang tengkorak, kemudian vertebrae atau tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang rusuk. Nah, tulang tengkorak manusia kita lihat bagian-bagiannya. Ada tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang baji, tulang kepala belakang, tulang air mata, tulang hidung, tulang pelipis, tulang pipi, rahang atas, dan juga rahang bawah. Nah, kita lihat sekarang ruas tulang belakang ya, atau vertebrae dengan rumus 7, 12, 5, 5, 4. Apa artinya? Jadi susunan ruas tulang belakang ini terdiri atas 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, kemudian 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Kemudian tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada ini terdiri atas tulang hulu, kemudian tulang badan, dan juga tulang pedang-pedangan. Sedangkan tulang rusuk, ini ada 3 jenis ya, ada 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Nah, kita lihat gambarnya, yang 7 pasang rusuk sejati. Kenapa disebut sejati? Karena masing-masingnya langsung terhubung kepada tulang dada. Tulang rusuk palsu ada 3 pasang. Jadi kenapa disebut rusuk palsu? 3 rusuk ini dia tidak langsung masing-masing terhubung ke tulang dada, melainkan bersatu dulu di ujungnya baru terhubung ke tulang dada. Kemudian tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Kenapa disebut melayang? Karena tulang rusuk ini tidak terhubung ke tulang dada ya. Nah, tulang gelang panggul di sini terdiri atas tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan, dan juga acetabulum. Tulang bahu manusia, nah ini ada tampak depan dan tampak belakang ya, terdiri atas tulang selangka dan juga tulang belikat.
Tulang selangka ini yang sangat kentara ya kalau kalian pegang. Kalau kalian memang bertubuh kurus, biasanya ketika dipegang itu langsung terasa sekali ya tulang selangka, letaknya itu di bawah leher. Tulang belikat ini bentuknya lebar dan pipih ya. Ini letaknya di bawah bahu bagian belakang ya, lebih terasa di situ. Nah, kemudian kita sampai ke tulang anggota gerak atas. Ini rangkaian tangan ya. Nah, dari atas ini ada tulang lengan atas, kemudian tulang hasta, tulang pengumpil, kemudian tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Dan ada pula tulang anggota gerak bawah, yaitu rangkaian kaki ya. Ini terdiri atas tulang paha, tempurung lutut, tulang betis dan tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, sampai sini untuk tulang. Sebelum kita mempelajari materi selanjutnya, sekarang cobalah kamu berdiri dan bergerak sesuka hati. Nah, coba kamu pikirkan, mengapa kamu dapat melakukan berbagai macam gerakan? Padahal tulang kan sangat keras dan tidak dapat dibengkokkan. Nah, ternyata hal itu dapat terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat sendi. Apakah sendi itu? Nah, ini akan kita pelajari selanjutnya. Sendi atau artikulasi ini adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ya, secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu sinartrosis, ini sendi mati, amfiartrosis, sendi kaku, dan diartrosis atau sendi gerak. Nah, kita mulai dari sinartrosis atau sendi mati. Ini adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Contohnya adalah pada sambungan antar tulang tengkorak. Tadi sudah kita bahas bahwa pada tulang tengkorak ini terdiri atas beberapa tulang. Dan di antara tulang-tulang itu disatukan oleh sendi. Namun, sendinya ini tidak memungkinkan terjadinya gerakan sama sekali. Makanya disebut sebagai sendi mati atau sinartrosis. Yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, persendian ini dihubungkan tulang rawan kartilago, jaringan serabut, dan ligamen, sehingga hanya memungkinkan terjadi sedikit gerakan. Contohnya ini persendian pada tulang belakang, ruas-ruas tulang belakang ya, kemudian persendian pada tulang rusuk, dan juga tulang dada. Nah, yang ketiga ini adalah sendi gerak atau diartrosis. Ini adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadi gerakan yang bebas. Ya, kita lihat di sini macam-macamnya, ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Kita bahas satu-satu. Nah, sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan gerakan hanya satu arah, jadi seperti pintu, makanya disebut sendi engsel. Contohnya adalah sendi pada siku dan lutut. Sendi peluru ini dapat bergerak ke segala arah. Nah, contohnya sendi lengan atas dan gelang bahu, tulang paha dan panggul. Sendi putar ini, yang ketiga sendi putar ini mengakibatkan salah satu tulang dapat berputar atau berotasi terhadap tulang yang lainnya. Contohnya adalah tulang atlas dan tulang tengkorak ya. Jadi seperti di leher, kamu kan bisa menggerakkan leher kalian ya, berputar, kemudian mematah ke kanan, kiri, dan sebagainya. Kemudian sendi pelana yang keempat, ini memungkinkan gerakan kedua tangan ya. Nah, sendi contohnya sendi pada ibu jari dan jari lain pada telapak tangan. Sendi geser, sendi yang gerakannya hanya menggeser. Contohnya antar tulang pergelangan dan antar tulang selangka. Nah, ini contohnya ya, langsung kita lihat gambar tubuh manusia di sini. Beberapa sendi, ada sendi mati yaitu di tengkorak, sendi putar di leher, kemudian sendi engsel. Nah, kebetulan ini gerakan yang dia lakukan adalah menekukan siku ya, jadi terlihat sekali gerakan sendi engselnya. Kemudian ada sendi peluru
dan sendi geser pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, sekarang kita latihan ya. Sebelum kita akhiri, saya jelaskan dulu untuk latihannya. Cobalah kalian melakukan aktivitas berikut. Yang pertama adalah menggelengkan serta menganggukkan kepala. Kemudian memutar pergelangan tangan. Nah, kemudian memegang pensil dan menulis. Dan yang keempat adalah berlari. Dari gerakan-gerakan yang sudah kalian lakukan, identifikasikanlah sendi-sendi yang berperan dalam aktivitas tersebut. Kemudian catat hasilnya ke dalam tabel. Nah, nanti tabelnya kamu salin ya ke dalam buku catatan dan kemudian diisi sesuai dengan yang kalian dapatkan selama melakukan aktivitas tersebut. Nah, selesai untuk materi rangka dan sendi. Semangat ya, karena untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bahas mengenai otot dan juga gangguan pada sistem gerak manusia. Terima kasih.